Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gifted Graduation. Di video kali ini, aku akan menceritakan episode ke-13 atau episode terakhir. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu telah diberitakan dan disiarkan di televisi video tentang Om yang mengatakan kalau para siswa tidak perlu mengikuti ujian untuk masuk ke program berbakat. Hasil survei mengatakan sekitar 60% siswa sudah tidak ingin mengikuti program tersebut. Dan sampai sekarang Pak Supot masih belum mau memberikan klarifikasi tentang kebenaran video tersebut. Lalu terlihat Pak Supot menelpon seseorang dan menyuruhnya untuk memberitahukan ke kementerian kalau ia akan tetap melanjutkan ujian penempatan tersebut ke seluruh siswa. Setelah itu, Pak Supot menelpon seseorang dan menyuruh orang itu untuk menjaga sekaligus mengawasi siswa itu. Lalu terlihat Om yang dikurung di suatu tempat dan tak lama kemudian Peng masuk ke sana. Di sini aku akan mendengarkan lagu backsound adegan ini yang menurut aku agak sedikit menyeramkan. Coba kalian dengar. Setelah itu Pak Supot mengatakan untuk menjaga siswa itu. Ternyata yang dimaksud bukanlah Om, melainkan adalah Grace. Terlihat Grace dibawa oleh orang-orang keamanan Pak Supot di suatu tempat. Lalu Peng membawa Om menemui si botak. Saat duduk, Om terlihat melekatkan sesuatu barang di bawah meja. Ternyata alat itu adalah perekam suara yang sudah tersinkronisasi ke komputer yang dimana Wave, Pak Pom, Canon, dan siswa-siswa berbakat lainnya sudah di sana. Di sini mereka pun mendengarkan pembicaraan Pak Supot. Di sana Om mengatakan kalau siswa di negara ini tak boleh dipaksa untuk mengikuti ujian. Om juga meminta virus NYX88 untuk dihancurkan. Apabila si botak tak menuruti permintaannya, ia beserta Pak Pom akan menyebarkan suara gelombang ultrasonik ke internet. Namun Pak Supot dengan tegas mengatakan kalau ia tak akan menghentikan ujian penempatan tersebut. Ia mengatakan Pak Pom tak mungkin memiliki keberanian untuk menyebarluaskan suara gelombang tersebut. Mereka semua yang mendengarkan perkataan si botak menjadi melihat Pak Pom. Canon mengatakan kalau ia harus menyebarkan suara tersebut. Kalau tidak, mereka semua akan kalah. Pak Pom lalu memandangi Wave sambil mengangguk. Terlihat Wave mencoba mengunggah suara gelombang itu ke internet. Si botak mengatakan kalau Om menyebarkan suara tersebut, ia tetap tak akan bisa dikalahkan. Pak Pom lalu menyuruh Wave untuk menghentikan pengunggahan tersebut. Ternyata si botak yang jahat ini sudah mengupgrade virus tersebut. Virus itu tidak hanya menyerang anak-anak berbakat, tetapi juga menyerang anak-anak biasa yang tidak memiliki bakat. Ia sudah meracuni semua siswa di sekolah dengan virus baru yang ia ciptakan, melalui air minum yang sudah ia buat sendiri, dan sudah dipinum oleh semua siswa di sekolah. Faktanya, apabila mereka menyebarkan suara gelombang ultrasonik itu, semua siswa yang mendengarkannya, virus di dalam tubuh mereka secara otomatis akan aktif, dan virus itu akan terus berkembang dan menyebar setiap harinya, yang membuat semua siswa akan merasakan sakit yang luar biasa. Oleh karena itu, ia akan mudah mengendalikan siswa, karena obat penawarnya hanya ia yang memiliki. Rupanya, air minum yang ia buat tidak hanya dipinum oleh sekolah mereka saja, melainkan seluruh sekolah nasional di negeri ini juga sudah meminumnya. Dan ia memiliki kendali penuh atas semua siswa. Mengetahui hal tersebut, mereka semua menjadi panik dan kebingungan. Di sisi lain, terlihat Grace yang dibawa ke suatu tempat. Di sana, Grace mengatakan kalau ia mengetahui semua masa depan para petugas itu. Apabila petugas itu masih menuruti perintah Pak Supot, mereka akan mendapatkan hukuman atas tindakan mereka. Para petugas lalu terdiam setelah mendengarkan omongan Grace. Kembali lagi ke si botak. Ia mengatakan apakah Om dan yang lainnya mau menyerah atau tidak. Canon pun menjadi kesal karena tindakan mereka semua menjadi sia-sia.
Si botak pun mengeluarkan sisi kejamnya dan membentak Om untuk menyerah karena mereka tak mungkin bisa mengalahkannya. Namun, siapa sangka tiba-tiba terlihat Grace datang ke sana. Ia pun sambil mengatakan kalau trik Pak Supot tak akan ada gunanya. Ia tiba-tiba meminta maaf. Dengan wajah misterius dari Grace, ia mengatakan kalau si botak akan kalah. Seketika wajah Pak Supot menjadi kesal dan marah setelah mendengarkan perkataan Grace. Di sini si botak pun dibuat bertanya kenapa Grace bisa sampai ke sini. Grace mengatakan Pak Supot mungkin bisa mengalahkan mereka, tetapi ia tak akan bisa mengalahkan waktu dan masa depan. Sebuah fakta terungkap. Ternyata Grace sudah menukar virus NYX88 yang sudah dikembangkan oleh Pak Supot dengan virus yang lebih ringan. Bahkan saking ringannya, virus yang ia tukar tidak memiliki dosis sama sekali. Mungkin siswa akan merasakan sakit, tetapi tidak terlalu parah. Dan virus itu juga akan menghilang dengan sendirinya, dan semua siswa akan sembuh dengan cepat. Ternyata para ilmuwan yang bekerja di belakang Pak Supot lah yang telah membantu Grace untuk menukar virus NYX88 dengan virus yang tidak berbahaya. Para ilmuwan itu tidak mau membantu rencana Pak Supot karena mereka juga tahu yang mereka lakukan adalah salah. Maka dari itu, para ilmuwan sengaja diam-diam untuk melawan Pak Supot dan menghancurkan rencananya di belakangnya. Semua orang yang bekerja untuk Pak Supot telah mengkhianatinya dan balik melawan Pak Supot. Si botak yang marah langsung memegang Grace. Dengan kekuatannya, ia memerintahkan Grace untuk menghentikan semua tindakannya dan menyuruh Grace untuk mengembalikan virus NYX88 kepadanya. Tetapi Pak Supot kembali dibuat terkejut karena kekuatannya tidak mempan sama sekali terhadap Grace. Seperti biasa, senyuman Grace yang sangat misterius mengatakan Pak Supot akan kalah. Peng lalu angkat bicara kalau selama ini ia hanya berpura-pura membantu Pak Supot. Ternyata kekuatan Pak Supot sama seperti Peng. Apabila mereka dalam keadaan ketakutan dan tidak stabil, kekuatan mereka tidak akan bekerja. Ia sengaja berpura-pura menyerah agar bisa melawan Pak Supot dari belakang. Meskipun ia selalu di sisi Pak Supot, teman-temannya lah yang akan bergerak dan menjalankan misinya. Terlihat di saat itu, Peng memerintahkan Pun untuk membuat mesin radiasi yang dapat menghilangkan virus dan bakat mereka. Mesin itu pun berhasil dibuat dan Korn yang telah menjadi uji coba. Terlihat sekarang Korn baik-baik saja. Hal itu membuktikan kalau mesin tersebut telah berjalan sempurna. Pak Supot yang keras kepala tetap mengatakan kalau ia tak akan pernah bisa dikalahkan oleh mereka. Lalu Peng mendekati si botak. Sambil memegang tangannya, Peng memerintahkan si botak untuk menyerah. Pak Supot mengatakan kekuatan Peng tak akan berpengaruh ke dirinya. Di sini Pak Supot sudah lupa kalau kekuatan mereka akan sangat kuat di saat mereka sedang percaya diri, dan kekuatan mereka akan melemah di saat sedang merasa ketakutan ataupun putus asa. พดมอบตัวซะ Detak jantung si botak terdengar jelas dan Peng memerintahkannya sekali lagi untuk menyerahkan dirinya dan bertanggung jawab atas semua tindakan jahatnya selama ini. Terlihat si botak langsung terdiam tanpa ekspresi. Di sini kita dapat menyimpulkan kalau kekuatan Peng telah bekerja terhadap Pak Supot. Semua teman-temannya terlihat senang setelah melihat tindakan Peng. Singkat cerita, mereka semua telah berkumpul dan Peng datang ke sana sambil menanyakan ke Pak Pom, apakah kita sudah menang? Pak Pom menjawab kalau kita sudah menang. Peng lalu tersenyum. Begitu juga mereka semua yang terlihat bahagia karena si botak dapat mereka kalahkan. Audition Dance ออนไลน์มันดี